Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nana Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala kamada Al-Mukarram Habibana Habib Nasir dari Samarinda, segenap jamaah sholawatan Sayyiduduror yang saya hormati, dan semua yang hadir pada malam hari ini, yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili Sohibul Hajat, saudara saya Fahril, kami menyampaikan ribuan terima kasih atas hadirnya Habib dan segenap rombongan serta bapak-bapak undangan sekalian. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak sekalian dengan sebab ini Allah merahmati kita semua, mengumpulkan kita semua di Jinatul Akhirah. Allahumma amin. Selanjutnya, apabila ada kekurangan baik tempat dan sebagainya, sikap-sikap kami yang kurang berkenan, mohon diridhoi, direlakan kekurangan-kekurangan kami. Sohibul Hajat, saudara Fahril sekeluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi juga minta maaf kalau mewakilinya kurang terwakili, dan mohon Habib nanti memberi kami wejangan-wejangan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kami semua. Mohon kiranya Habib saya akhiri bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ya Muhammad al-Karim ya qasal jalad ya sallallahu alaihi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasiyyin fil dunya salam wa la subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terhadap kiram para habaib dan syaraib, para kiai, tuan guru, ustadz-ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mungkin juga ada tokoh adat di sini. Bila Ustaz guru kita bersama Guru Budiman yang barusan menyampaikan sambutan tentang kita, mewakili dari Sohibul Hajat Bapak Haji Edi almarhum sekeluarga atau Gus Fahri, ya. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau Sohibul Bait tuan rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga guru kita bersama Nabi Allah Guru Mulkan di samping kanan saya, Guru Indra, juga Guru Ramli, Guru Abdul Sani, Guru Husni, banyak sekali Guru Firdaus, Guru Iskandar, banyak sekali guru-guru. Ada manusia di belakang, suaranya bagusnya luar biasa. Syair yang disairkan beliau tadi mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengingat akan orang tua kita, terutama ibunda kita yang melahirkan. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini tanpa ridho ibu tidak akan berhasil. Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, terutama ibu. Murka Allah tergantung daripada murka orang tua, terutama ibu. Dan juga ibu-ibu semua yang hadir dan jemaah Maulid Rasul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dan berjumpa di majelis yang sangat mulia ini. Ini malam ini lain daripada yang lain. Ini tempatnya tembus ke langit, tembus ke aras. Ya, ini bagus. Jadi kalau ada tablik apa langsung ke depan.
Jadi kendaraan di depan semua, insyaallah. Ini insyaallah tidak cukup tempatnya nanti, ya. Ini bagus, jadi menghadap kiblat ya, luar biasa. Kenapa tidak dari dulu? Ini berkah bagus. Allah perintahkan salah satu malaikatnya yang bernama malaikat Sayahin. Jadi banyak malaikat-malaikat dengan Allah. Ada juga malaikat di langit pertama itu yang diperintahkan oleh yang namanya Afasoh. Malaikat Afasoh. Jadi kalau kita tidur guring, ya, malam ini guring, hendak bangun jam berapa aja kepada wahai malaikat Afasoh, tolong bangunkan ulun jam 3 malam. Ulun hendak sholat tahajud. Cuman kalau sudah terbangun jangan guring lagi, karena bisa sampai subuh sampai habis jam 7 kan. Begitu bangun langsung sholat itu. Malaikat Afasoh boleh dibuktikan, ya. Allah perintahkan kepada salah satu malaikat yang bernama malaikat Sayahin, ujar Allah Ta'ala, wa Sayahin, aku perintahkan engkau turun ke di muka bumi, cari oleh engkau hamba-hambaku yang saat ini sedang zikir kepadaku, sedang salawat kepada Rasulku. Ayo Sayahin, keliling kau di muka bumi, turun di muka bumi. Malaikat itu sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, tidak pernah membantah, tidak pernah membangkang. Malaikat itu selalu taat kepada Allah, imannya istiqomah. Lain kalau kita iman kita turun naik, ya. Nah ini kalau kayak gini Allah, apalagi 3 bini Allah, esok ke big mall Allahnya hilang. Halo, kita manusia. Para nabi bagaimana imannya? Nabi itu naik terus, tidak pernah turun, naik terus para nabi dan rasul. Kalau malaikat istiqomah. Begitu malaikat turun di muka bumi ini, turun di atas atap daripada ini, kelihatan melihat kita semua, maka malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, begitu banyak hamba-hambamu yang saat ini sedang zikir kepada engkau, begitu banyak hamba-hambamu yang saat ini sedang salat kepada Rasul. Maka Allah bertanya, padahal Allah tahu. Allah bertanya kepada malaikat, Sayahin, betulkah, benarkah mereka zikir kepadaku? Betul ya Allah, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Betulkah mereka salat kepada kekasihku, padahal mereka tidak sejaman dengan Nabi kekasihku Muhammad? Betul ya Allah. Mereka banyak saat ini, mereka banyak. Dari yang dari bakti, dari pahlawan, dari mangku palas, ini dari mangku palas, mata pura. Jadi ini alhamdulillah bisa hadir melalui biasanya di Kaltara terus. Masya Allah. Ini maka ujar Allah, betulkah mereka zikir kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku? Betulkah mereka salat kepada Rasulku padahal mereka tidak sejaman, tidak pernah nabiku, tidak pernah melihat kekasih? Betul ya Allah. Kalau demikian, hai malaikat, semua yang ada di sini aku ampuni segala dosanya. Jika dia bertobat, aku ampuni tobatnya. Jika dia berdoa, aku kabulkan doanya. Mumpung di sini yang bujang-bujang cepat minta kepada Allah, ya Allah, mudah dapat jodoh yang bunga, ya, ada jodohnya. Ini banyak jodoh-jodoh. Ya. Jadi doa malam ini berdoa. Orang-orang yang ada di majelis tahlil itu dosanya diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Coba kita hadir di sini, tenang kalau tenang, tidak ingat apa-apa lagi. Kegelisahan tidak lagi, cemas tidak lagi, takut tidak lagi, gembiranya ada gembira, apalagi dari suaranya. Nanti malam Kamis ke rumah, Ustaz nyair di rumah. Ini Ustaznya, guru nyair di rumah. Kita tunggu malam Kamis. Nah ini, ya. Jadi mumpung kita di majelis taklim, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, hadirkan kita. Dan kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, betul-betul kita minta kepada baginda Rasulullah, ya, taklimkan Rasulullah. Memang mintanya kepada Allah, tapi tidak bisa langsung melewati siapa? Junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali kota saja kita tidak bisa langsung melewati ajudan, apalagi kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang tidak terlalu. Kemudian salat dan salam mari kita aturkan kehadiran kita, jiwa kita, panutan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin,
Suatu ketika Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Rasulullah SAW pada saat duduk seperti ini. Sahabat-sahabat menyaksikan pada saat itu. Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sakitkah kau ya Rasul? Tidak, wahai Umar. Ditanya lagi, ya Rasul, sakitkah kau ya Rasul? Tidak, wahai Umar. Karena saya dengar persendianmu ini bunyi ya Rasul, persendian badanmu ini bunyi klatuk-klatuk. Mungkin sakit, dia saya dengar. Tidak, hai Umar. Hai Umar, terpaksa aku ini terus terang kepada engkau. Dibuka baju bagi Rasul, ternyata di badannya ini, di perutnya ini banyak batu diganjal. Aku lapar, wahai Umar, aku lapar. Menangis Sayyidina Umar, menangis, meneteskan air mata, bahkan menangis mengaum, ya Rasul, kenapa aku ya Rasul? Aku mampu ya Rasul, aku mampu memberikan makan kepada engkau, aku mampu menjamin engkau kalau engkau mau ya Rasulullah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Sayyidina Bakar, Ali, semua mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau saja engkau sampaikan kepada kami, engkau tidak akan kelaparan, kami akan menyediakan engkau setiap hari, kami akan berikan, kami akan jamu engkau. Apa ujar Rasul? Tidak, hai Umar, aku takut kepada Allah, hai Umar. Aku takut nanti kalau aku ketemu dengan Allah, aku ditanya kepemimpinanku bagaimana nanti. Umar, biarkan aku lapar, yang penting umatku nanti di neraka tidak lapar, tidak lapar ya. Umatku tidak sampai masuk neraka, dan umatku nanti di alam sana tidak akan kelaparan. Biar cukup aku yang menanggung kelaparan ini. Lagi Rasul hadirin sekalian, luar biasa. Rasulullah cinta kepada umatnya, tapi bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Sudahkah kita menyatakan cinta kepada Rasulullah? Kita hafal hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kita hafal itu, tapi untuk mengamalkannya kadang-kadang tidak teramalkan. Apa ujar Rasul? Barang siapa cinta kepadaku, barang siapa sayang kepadaku, ikuti sunnah-sunnahku. Barang siapa ikuti sunnahku, maka dia bersamaku dalam surga. Ini semua kita tahu, tapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, Rasulullah sosok pemimpin yang luar biasa. Suatu ketika Sayyidatul Aisyah, istri beliau yang muda. Jadi Sayyidatul Aisyah itu dinikahi oleh baginda Rasul usia 7 tahun. Tapi 2 tahun tidak dikumpuli. Kenapa? Belum balik. 9 tahun baru dikumpuli. Artinya menurut agama boleh 9. Ketika orang itu sudah balik boleh nikah. Tapi sekarang menurut undang-undang berapa dulu? 21 ya? Sama 19. Itu undang-undang negara. Kalau hukum Allah tidak ada masalah. Ketika orang itu sudah balik boleh nikah. Inilah negeri kita memang begitu. Jika dilarang berarti berkilo 10 tidak ditangkap. Itu negeri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kawin 2 tidak boleh, PP 10. Tetapi ke tempat-tempat itu tidak pernah ditangkap. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Suatu ketika Sayyidatul Aisyah sedang menjahit baju, sedang menjahit. Ketika sedang menjahit tadi lampunya padam, dulu belum ada PLN, obor. Ketika itu terjatuh, itu jarum, maka beliau tidak melihat jarum tadi. Tidak lama kemudian baginda Rasul datang. Rasulullah masuk di rumah, Rasulullah masuk di kediaman. Dengan hadirnya Rasulullah langsung terang benderang, kelihatan jarum yang jatuh tadi. Apa ujar Sayyidatul Aisyah? Ya Rasulullah, betapa indahnya ya Rasulullah, betapa mulianya ya Rasulullah, betapa sinarnya wajahmu ya Rasulullah, wajahmu menyinari daripada seluruh umat ini ya Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Wahai Aisyah, betul wahai Aisyah, maka wahai Aisyah istriku, celakalah orang nanti yang tidak bisa melihat aku, celakalah orang yang tidak bisa melihat wajahku.
Tidak beruntunglah mereka yang tidak bisa menikmati wajahku nanti, melihat wajahku. Ya Rasul, tanya lagi Siti Aisyah, siapa mereka yang tidak bisa melihat wajahku ya Rasul? Ujar Rasulullah, wahai Aisyah, mereka yang tidak bisa melihat wajahku adalah mereka yang pelit, mereka yang bakhil, mereka yang sekeh, mereka yang engken, mereka yang medit. Siapa mereka ya Rasul? Mereka yang pelit maksudnya adalah mereka yang ketika namaku disebut mereka tidak menjawabnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling medit, orang paling sakit, bukan orang yang tidak mau sedekah, bukan orang yang tidak mau derma, bukan orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, tapi yang paling pelit adalah orang yang tidak mau ketika nama disebut mereka tidak menjawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ya, apa ya Rasul? Ada 4 macam orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun arba'in lana fadiyah, bahwa surga merindukan kepada 4 macam golongan. Yang pertama adalah tali'il Quran. Ini setelah akhir kita ini guru Quran, ya. Perbanyak baca Quran. Zaman kondisi seperti ini Quran banyak kita abaikan. Bahkan maaf, orang banyak membaca Quran dari HP, tidak aslinya dari kitabnya. Padahal kalau kita baca kitabnya langsung, itu pahalanya luar biasa. Kenapa kita kalah dengan orang non? Coba lihat hari Minggu, hari Ahad. Hari Minggu di sebelah PPD itu, di sebelah Bank Pembangunan Daerah, itu saudara-saudara kita yang non muslim dengan bangganya mereka membawa kitabnya, dijunjung tinggi kitabnya. Tapi kita umat Islam tidak mau lagi membawa kitab kita. Bahkan kita kalau disuruh ngaji, maaf, di pengantin-pengantin banyak kita lihat orang suruh ngaji senang pakai HP, padahal kalau mereka pakai Quran lebih bagus lagi. Bayangkan kita pakai HP, kita sendiri sering lagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ada gambar macam-macam muncul. Oh kita ini HP. Maka usahakan kalau ngaji, usahakan pakai Quran. Tali'il Quran, perbanyak baca Quran. Pelajari Al-Quran, dalami Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu terdiri daripada 3 bagian, yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, terdiri pada 3 pokoknya. Pertama, membicarakan masalah syariat sepertiganya, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Yang kedua, membicarakan masalah akhlak. Maka akhlak ini penting. Ilmu tinggi kalau akhlak tidak ada, no. Ya, akhlak. Yang ketiga, membicarakan masalah riwayat kisah. Maka dalam Al-Quran itu rumah tangga itu sudah dicontohkan. Ada yang pertama, rumah tangga yang tidak boleh kita contoh, suaminya alim, istrinya maksiat. Suaminya alim, istrinya maksiat. Ada dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi Lut. Yang Lut itu taat kepada Allah, tapi istrinya mengingkari. Nah, seperti ini nggak bisa kita tiru. Ada sebaliknya, istrinya taat kepada Allah, suaminya maksiat, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Siapa? Fir'aun dengan Asia. Paling tingginya maksiat itu Fir'aun, mengaku dirinya Tuhan. Ini juga nggak boleh kita tiru. Ada yang nggak boleh kita tiru lagi, suaminya maksiat, istrinya maksiat. Siapa? Abu Lahab, memusuhi baginda Rasul
Seharusnya kalau suami panas, istri harus mendinginkan. Ini malah dibarusin. Ayo sikat aja. Nah ini Abu Lahab dengan istrinya itu sama, memusuhi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang keempat ini, masya Allah, suaminya alim, istrinya soleha. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus sudah taat kepada Allah, istrinya juga taat kepada Allah. Coba kalau ditanya barangkali ibu-ibu, dari empat ini mana yang paling disukai? Nabi Ibrahim. Tapi ingat Nabi Ibrahim, istrinya dua. Nah ini belajar dari Al-Quran, semua di sana diterangkan, semua rumah tangga bisa melihat di sana, yang mana baik, yang mana jelek itu diterangkan di sana. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita memulai yang sekian lama kita istirahatnya. Malam ini bagus, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Ini bagus tempatnya, insya Allah nanti kalau mengadakan tablik apa itu bagus saya. Lorong kayak di rumah, cuma ini besar. Kalau di rumah kan halus, ini kayak di Bangil ya. Mudah-mudahan Bangil kedua nanti, amin. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Puspa hari ini semata-mata karena Allah SWT, dan betapa bangganya, mulianya kedua orang tua beliau yang sudah tiada. Bangganya mereka di alam kubur mendapatkan kiriman dari anaknya, karena ketika anak Adam meninggal dunia terputus semua amal, terputus kecuali 3 perkara. Pertama, ada anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka ketika kita habis sholat jangan lupa doa kepada orang tua. Jikalau kita berhenti berdoa, jikalau kita berhenti mendoakan orang tua, maka di situ berhentilah rezeki kita, tidak akan berkah. Ingat ini, rezeki kita akan barokah kalau kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, kita selalu ingat kepada orang tua kita. Apalagi misalnya ziarah kubur ya, datangi kuburannya, disiarahi, ngaji di sana dan sebagainya. Nah ini. Yang kedua, amal jariah, amal yang tidak putus-putusnya. Banyak sodako. Saya di SMS seorang ibu-ibu, Abi duluan bayar utang kan, duluan sodako. Orang yang banyak sodako justru akan menggugurkan hutang. Tiap hari jangan tidak sodako. Setiap hari kita bisa beli ayam 50.000, sodako paling tidak 1.000-2.000 lah pada orang minta-minta. Setiap hari, kalau kita setiap hari sodako, apalagi di pagi hari, insya Allah Allah akan melipat gandakan rezekinya. Hutang kita akan selesai nanti. Urusan hutang Allah akan menyelesaikan selama kita ada niat. Yang penting tiap hari jangan tidak sodako. Sodako bukan hanya duit, sodako itu memberi makan fakir miskin. Sodako termasuk senyum juga sodako. Ini senyum aja susah. Kemarin Habib ceramah di Lojana, di masjid ada di pojok, susah senyum dari pertama ketemu sampai mau ceramah habis merengut terus. Saya bilang, Pak, kemarin di Kampung Jawa ada orang tidak bisa senyum 2 hari mati, langsung sidin. Takut mati banyak. Senyum ya, sedekah itu senyum itu sedekah, banyak senyum. Sama-sama kita kawan ketemu senyum ya. Jangan ada putus silaturahmi. Inilah gunanya majelis ini, membangun silaturahmi. Lama tidak ketemu Guru Rusli, hari ini ketemu. Tidak ketemu Guru Iskandar, apalagi guru saya Guru Abdul Sani. Malam ini ketemu, alhamdulillah. Ini berkat silaturahmi. Dengan silaturahmi Allah akan panjangkan umur, dengan silaturahmi Allah akan mudahkan rezeki, dengan silaturahmi akan mudahkan segala urusan, dengan silaturahmi Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Nah ini. Kemudian perbanyak amalia. Kalau ada duit, kalau ada rezeki, taruh di masjid atas namakan orang tua kita. Insya Allah ini berkah luar biasa.
Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diperoleh lalu kita amalkan. Makanya menuntut ilmu itu wajib, kun aliman au muta'aliman au musami'an au muhiban ila akhir. Jadilah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu Masya Allah, ya, menjadi orang yang alim. Abah Kulus Kupur luar biasa. Mana alim beliau, mana dermawan, mana baik sih, ilmunya berguna bagi sekelilingnya. Tidak mampu kita menjadi orang alim mendaki menuntut ilmu. Tidak mampu menuntut ilmu, kita menjadi pendengar mustami'an. Tidak mampu menjadi pendengar yang baik, menjadi orang yang muhiban mencintai. Ini sudah tidak jadi orang alim, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencintai, tidak mau mendukung, tidak mau mendengarkan, memusuhi lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mudah-mudahan tidak ada yang di sekeliling kita. Ini yakin majelis ini atas dukungan juga dari masyarakat setempat. Mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim seperti ini, majelis salat ini, negeri wilayah kita dijadikan wilayah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kemah lembah Rajinawi, tata-tata raja. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita pulang ke tempat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah, yang punya dosa kita dimudahkan oleh Allah, yang masih menuntut ilmu mudah-mudahan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan langkah kita dalam beribadah, dimudahkan langkah kita dalam menjalankan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain, waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan berkah ridha Allah, terutama sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Gus Fahri dan seluruh keluarganya. Dan terima kasih atas semua kehadirannya pada kesempatan ini. Mohon maaf ampun itu atas segala kekurangan. Hadirin wa jemaah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jadi sebelum doa, silahkan kalau ingin hadir di Rabu malam Kamis. Jadi rutin ya, rutin tiap Rabu malam Kamis, kecuali tanggal 6 nanti Habib minta izin dulu karena ada sesuatu hal yang akan dilaksanakan. Jadi tanggal 6 September sampai tanggal 20 itu libur dulu majelis ya, majelis dulu. Siapa tahu ada yang hadir, kosong kesian tanggal 6 Rabu ya, September itu kita minta izin dulu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibit taks wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Ismu tahirun tahirun ma'adun nar anishu maqbul marfu'un mawdu'un lawbal sumsitu amadridu ya nurin hudan islam bil qasim sayyidil qanain wa sayyidina سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الربي ونزل بن حرمين مشرق والمغربين. ويا ايها المستكون الى يد جمال صلى الله عليه وسلم تسليما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم يهدى مغفر عن البرية يحيى وصل وأبي صلب السنية صلى وسلم على سيدنا محمد محب ورزقية وفنا للإقلاسية. اللهم صل على نور الأنوار وسير أسرى وأدراك الأحياء بأبدا بنسل سيدنا محمد المختار وأبيض هرس بالأحياء الأدر المختار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق بها الرسل وتلد باسم على الإنسان المنصور. واغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم
وارحم مرضى الزوار ولكم المؤمنين المؤمنات المسلمين بأكبر الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في شرور الموت والنزة من الندم حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا الحمد لله rabbil alamin. Terima sekalian, sambungan hadis yang kedua, ketiga, keempat nanti insyaallah bulan depan ya. Demikian sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.